Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai algoritma Dijkstra untuk memenuhi tugas kami pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Patria Cakbar dengan NIM F1D 022019. Di sini kami ada 3 pembahasan materi. Yang pertama, pengertian algoritma Dijkstra, langkah-langkah algoritma Dijkstra, dan yang ketiga adalah contoh kasus. Materi yang pertama adalah pengertian dari algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan untuk menemukan jarak terpendek atau shortest path problem dalam sebuah graf. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh seorang ilmuwan komputer yang bernama Edgar Dijkstra yang dipublikasikan pada tahun 1959 pada jurnal Numeric Mathematics yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graph, yang juga dianggap sebagai algoritma Grady. Nah, permasalahan pada rute terpendek dari sebuah titik ke titik lain adalah sebuah masalah klasik optimasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang diusulkan. Permasalahan rute terpendek ini juga dianggap cukup baik untuk mewakili optimisasi karena permasalahannya mudah dimengerti. Hanya menjumlahkan dari keseluruhan edge yang dilalui, namun memiliki banyak pilihan solusi. Menurut Andrew Goldberg, penelitian yang merupakan seorang peneliti Microsoft Research Silicon Valley, mengatakan ada banyak alasan mengapa peneliti harus mempelajari permasalahan mencari jalur terpendek. Nah, jalur terpendek adalah sebuah optimasi yang relevan untuk berbagai macam aplikasi seperti jaringan routing, game, desain sirkuit, dan pemetaan. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erwin Haryadinata dengan NIM F1D 022065. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra atau langkah-langkah pembuatan dari algoritma Dijkstra. Bagaimana sih langkah-langkah pembuatan dari algoritma Dijkstra tersebut? Pertama, kita akan membuat sebuah node atau vertex, di mana kita akan buat vertex awal, lalu kita juga buat vertex tujuan, dan nanti akan ada edge list atau penghubungnya di mana bobotnya atau panjang dari si vertex tersebut. Ketika kita sudah membuat node 1 dan node lainnya, lalu kita akan melakukan gimana sih untuk menemukan shortest path atau jarak terpendek dari si vertex tersebut. Maka kita akan bagian paling pentingnya adalah kita membuat sebuah boolean atau variabel di mana visited sama dengan true. Itu untuk di loopingnya, sehingga nanti dia itu akan melakukan looping terhadap di mana node jalan atau jalur-jalur di mana yang belum ditentukan atau jalur-jalur yang belum dikunjungi atau dilewati. Lalu setelah hal tersebut kita juga menggunakan untuk mencari jalur-jalur alternatif atau hal-hal lainnya, kita bisa menggunakan implementasi BFS atau DFS, di mana BFS mengimplementasikan queue dan DFS mengimplementasikan si stack. Untuk melakukan pencarian terhadap jarak-jarak tersebut, kita bisa melakukan bisa membuat sebuah function reset visited, sehingga nanti bisa mencari ternyata jalur-jalur ini, atau bisa juga menyimpan dari pencarian yang sebelumnya. Kemudian untuk add vertex sendiri, untuk membuat add vertex tersebut kan dilakukan secara transversal, secara rekursif, untuk mempermudah jalur-jalur untuk mencari jaraknya itu. Kita juga bisa menggunakan sebuah add vertex dengan metode linked list. Jadi ada dua metode, maksudnya ada dua, bisa yang dengan add vertex langsung dengan si grabnya, atau bisa juga menambahkan lagi menggunakan linked list, sehingga nanti itu bisa di-compare dan menghasilkan jalur-jalurnya ternyata lewat jalur ini atau sama gitu. Sehingga pembuatan dari algoritma Dijkstra ini untuk menemukan jalur terpendeknya itu adalah langkah-langkah tentang algoritmanya.
Untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa lihat di slide PPT berikut ini. Perkenalkan, nama saya Rafli Fahrin Kardiansah dengan NIM F1D022154. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari persoalan Dijkstra. Di sini contoh kasusnya dengan soal berikut adalah carilah lintasan terpendek dari simpul X ke simpul Y. Maka diketahui simpul awalnya adalah simpul X dan simpul tujuannya adalah simpul Y atau simpul akhirnya. Nah, di sini dan di samping ini adalah merupakan jarak-jarak setiap simpul. Di sini kita akan memilih dari simpul awal X. Simpul X terhubung dengan simpul E dan simpul F. Dan simpul dari kalau dari simpul X ke E, maka jaraknya adalah 3 dan jika simpul X ke F maka jaraknya 8. Dan misalnya kita memilih simpul E karena memiliki jarak yang lebih pendek. Simpul E terhubung dengan simpul G dan simpul H. Kalau kita memilih simpul G maka jaraknya adalah 4 dan simpul H adalah jaraknya 3. Semisalnya kita memilih simpul H karena memiliki jarak 3. Simpul H terhubung dengan simpul G dan bisa juga langsung terhubung dengan simpul Y. Kita tidak memilih simpul F karena tidak mungkin kita memilih simpul F karena dia akan mundur ke belakang atau bisa dikatakan akan kembali lagi ke simpul awal. Maka kita pilih salah satu. Jika memilih simpul G, maka akan melewati simpul G dulu baru ke simpul Y. Bisa juga, maka kita bisa memilih simpul Y langsung karena simpul Y adalah simpul tujuannya yang dengan jarak Y. Kita kalau yang saya lihat di sini juga bisa kita misalnya dari simpul X kita tetap memilih simpul E. Kita juga bisa memilih dari simpul E tidak memilih simpul H. Kita memilih simpul G yaitu dengan jarak 4. Kemudian kita sudah berada di simpul G, maka bisa langsung ke simpul Y yang jaraknya 3. Dan jika dijumlahkan, jalur dari simpul X, E, G ke Y dan simpul X, E, H ke Y itu sama-sama memiliki jumlah jarak 10. Misalnya simpul X ke E sama dengan 3 dan dari E ke H sama dengan 3 jadinya jumlahnya sama dengan 6. Kemudian dari H ke Y jaraknya 4 jadinya 6 tambah 4 sama dengan 10. Dan jika memilih simpul X, E, G ke Y maka dari simpul X ke E sama dengan 3 dan dari simpul E ke G sama dengan 4 dan simpul G ke Y sama dengan 3. Maka dijumlahkan sama dengan 10. Jadinya kita bisa memilih dua jalan yaitu dari simpul X, E, G, dan Y atau X, E, H, dan Y yang sama-sama memiliki jarak 10. Sekian presentasi yang kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.